Ya, shalom menjua-jua, kakak guru semuanya, dan kita bertemu kembali dalam sermon kita. Baktian Minggu tanggal 30 Juni itu halaman 82 sampai 84 buku pedoman kita. Dan adapun yang menjadi materi pengajaran kita itu bahan Alkitab dari Mazmur 116 ayat 6, lalu bahan remaja itu Filipi 4 ayat 12, tema untuk 3 kelas di buku kita, balita, anak kecil, dan juga anak tanggung itu hidup sederhana, sedangkan di kelas remaja itu keugah harian. Nah, kami rangkum apa yang menjadi tujuan eh, materi kita, yaitu pertama, anak dapat menyebutkan pentingnya hidup sederhana, lalu yang kedua, anak dapat menyebutkan contoh hidup sederhana. Sebenarnya yang ketiga boleh juga kita tambahi bahwa anak-anak kita mampu hidup sederhana ya. Lalu ayat hafalan atau invokasio itu dari Matius 6 ayat 11 yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ataupun bagian dari doa Bapa kami. Lalu metode cerita, lagu tema ada burung pipit yang kecil, jangan kamu khawatir, ku mau jadi anak bijak, Allahku kan mencukupi. Nah, sekarang kita lihat Mazmur 116 ayat 6 sebagai bacaan Alkitab kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Nah, untuk bacaan remaja Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, sekarang kita lihat penjelasan teks Mazmur 116 ayat 6. Ya, pertama, Mazmur ini menggambarkan keadaan pemazmur yang sangat sulit. Nah, kalau kita lihat ya, kakak guru, siapakah pemazmur di sini? Itu ada rumusnya kalau di kitab Mazmur itu. Kalau misalnya biasanya kan di ayat pertama itu ada Mazmur Daud misalnya, Mazmur Salomo misalnya ya. Lalu setelah pasal selanjutnya, kalau tidak ada siapa penulis ya, pemazmur di situ, bisa diyakini bahwa siapa yang sebelumnya ya di pasal sebelumnya berarti kemungkinan besar dialah penulis Mazmur tersebut. Nah, kalau kita lihat nanti runutannya di Mazmur ini, di Mazmur 110 itu Daud. Jadi diperkirakan Mazmur 116 ini juga ditulis oleh Daud. Gitu rumusnya ya kalau Mazmur ini. Nah, apa yang terjadi pada saat itu kami tidak terlalu jelaskan ya, tapi bisa kita lihat ada suasana pada saat itu pemazmur sedang mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Itu bisa kita lihat di ayat 3-nya. Kalau kita baca secara utuh teks kita, bahwa dia merasa sangat takut karena tali-tali maut mengikatnya. Atau dengan kata lain seperti ada apa ya, bayangan kematian. Ya, ada ancaman atas nyawanya. Begitulah yang dialami pemazmur pada saat itu. Jadi bisa dikatakan kondisinya pada saat itu luar biasa, sangat menakutkan kan begitu. Nah, apa yang kita lihat yang dilakukan pemazmur dalam kondisi begini? Justru dia berseru dalam doa dan memohon pertolongan Tuhan. Jadi dia tidak lari kemana-mana, dia tetap lari ke Tuhan. Nah, bisa kita lihat nanti di ayat 15 juga, bagaimana pemazmur berkata bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dalam artian, sekalipun pada saat itu dia harus mengalami kematian, pemazmur tidak gentar sama sekali karena dia tahu bahwa sangat berharga kematian orang yang takut akan Tuhan, kan gitu dia. Nah, pemazmur yakin bahwa hidup dan matinya ada di tangan Tuhan karena dia sangat memperhatikan anak-anaknya. Nah, apalagi yang bisa kita lihat dari teks kita ini yang akan dikaitkan nanti dengan eh, tema kita, bahwa pemazmur ini sangat percaya dalam kesederhanaannya ya. Jadi dia simple saja berpikir, dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Bahwa dia dengan tetap hidup tulus, jujur, ya tanpa kepalsuan, kalaupun saat itu dia sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami masalah, tapi dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan akan memeliharanya, Tuhan akan meluputkan nyawanya dari penindasan dan juga dusta orang-orang yang ada pada saat itu. Dan benar saja kita bisa lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup pemazmur ya. Di dalam ayat 16 dia merasakan kelegaan yang luar biasa karena Allah telah membuka lilitan tali-tali maut yang tadinya dirasakannya. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana pemazmur ketika dia merasakan bagaimana Tuhan menolongnya, ya, dia juga dengan sangat sederhana ya namanya ditolong,
ya sudah mendapatkan keselamatan, ya harus mengucap syukur kan gitu ya. Dan itu juga yang dilakukan pemazmur setelah mendapat keselamatan, dia tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Nah, belajar dari pemazmur ini, kakak guru, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, apapun situasi kondisi kita, dan tahu mengucap syukur. Kalaupun pada saat itu ada kesesakan, ada penderitaan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan selalu mengucap syukur karena kita tahu Tuhan pasti akan turut campur tangan karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan itu disaksikan oleh pemazmur pada kita semua. Nah, dari sini juga bisa kita pelajari bahwa harta yang paling berharga dalam kehidupan orang percaya adalah keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Seperti keselamatan yang diterima oleh pemazmur dari Tuhan ketika dia mengalami kesesakan, kita juga ya umat manusia dalam kungkungan dosa ya sudah diselamatkan oleh Yesus Tuhan kita yang sudah mati di kayu salib dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Jadi harta yang berharga itu bukan harta benda, bukan uang, bukan materi yang kita miliki, tapi keselamatan ya. Jadi itu yang perlu dijaga dan itu yang perlu dibanggakan kan gitu ya. Keselamatan bahwa kita sebagai warga-warga kerajaan surga itu yang perlu kita banggakan dengan selalu mampu ya mengucap syukur dalam segala hal dan akhirnya menghantarkan kita untuk tahu merasa cukup dan memampukan kita hidup sederhana sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu penjelasan singkat tentang teks kita Mazmur 116 ayat 6. Sekarang kita mau lihat apa yang bisa kami tambahi untuk kegiatan pengajaran kakak guru di tanggal 30 Juni ini nanti. Nah, seperti biasa, kembali kita akan menjelaskan apa itu arti tema, apa makna hidup sederhana, dan juga keugah harian yang menjadi tema remaja ya. Kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sederhana itu bersahaja, tidak berlebih-lebihan ya, sedang dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah dan sebagainya, tidak banyak seluk-beluknya ataupun tidak banyak pernik atau lugas. Jadi simple saja. Sederhana berarti tidak berlebihan. Mungkin ke anak-anak lebih itu nyambung ya. Sedangkan keugaharian, ya itulah kesederhanaan gitu ya. Jadi keugaharian artinya adalah kesederhanaan, kesahajaan, itu nanti yang kami bisa tambahkan untuk anak remaja. Dengan kata lain, ugahari sama dengan sederhana kan gitu dia. Nah, tambahannya kakak guru ajak adik-adik kita menyebutkan contoh-contoh hidup sederhana. Ya, ini penting kami rasa selain tadi setelah diberikan pengertian, kita tanya mereka contohnya apa, kok kalau untuk anak kecil dan anak balita bisa jadi kakak guru langsung kasih contoh, tapi di anak tangguh dan remaja biarkan mereka yang memberikan jawaban, kan gitu ya. Nah, jawabannya kira-kira begini, bisa ditambahi nanti, yaitu menggunakan atau membeli barang sesuai kebutuhan. Ya, jadi bukan sesuai dengan keinginan, tapi digarisbawahi sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang butuh silahkan kan gitu ya. Kalau tidak, tidak perlu kan gitu. Pikirkan kekuatan ataupun kemampuan kita. Lalu kedua berpenampilan sederhana dan tidak perlu mewah. Kayak ini ya. Kalau kita lihat itu ada di apa namanya di media sosial, di TikTok, di Instagram, ada itu ibu-ibu sampai pakai emas gitu ya, semua di badannya, saking mungkin nggak taunya dia mau dibuat kemana uangnya kan gitu. Dan kita rasa itu tidak terlalu perlu seperti itu. Lalu makan dan minum apa adanya ya yang sehat kan gitu ya. Jadi bukan gimana enaknya, mahalnya rumah makan yang kita datangi, tapi yang perlu yang kita perhatikan adalah makan dan minuman yang sehat. Lalu hemat dalam menggunakan uang, tidak boros. Ini untuk anak-anak kecil ini eh, bisa ditegaskan nanti ya, kakak guru ya. Jangan jajan terus kan gitu ya. Pingin jajan terus. Tiap udah ke gereja, pinginnya ke Jogja, terus mau jajan terus. Beli stiker, tiap minggu beli stiker sampai rumah nanti nggak dipakai. Jadi mungkin kakak guru yang di kelas balita anak kecil lebih paham mungkin ya, kayak mana pola hidup anak-anak kita. Kami rasa ini contoh yang sangat konkret buat mereka. Nah, tambah dari itu, apa yang lagi yang bisa kita pelajari, yang bisa disampaikan kepada adik-adik kita, tidak perlu takut hidup sederhana ya. Tidak perlu takut untuk tidak kelihatan keren gitu ya. Kadang-kadang kan ini sering terjadi khususnya di anak tanggung remaja. Saking takutnya nggak kelihatan keren, orang tua dipaksa kan gitu ya. Pingin handphone yang tipenya lebih tinggi dari sebelumnya, HP ku sudah jelek dan segala macam. Sedangkan bisa jadi itu belum menjadi kebutuhan kita pada saat itu. Tambah lagi, secara kemampuan ekonomi bisa jadi orang tua kita juga nggak mampu. Ya, gara-gara kita akhirnya dia harus ngutang dan segala macam kan gitu. Harapan kita anak-anak kita tidak seperti itu. Belajar seperti pemazmur ya di 116 ayat 6 tadi bagaimana
ya, kalaupun dia susah, kalaupun dia pada saat itu harus menderita, ya, tapi Tuhan tetap memelihara dia, ya. Tuhan tetap menolong dia. Bahkan Tuhan membantu dia melewati masa-masa kesulitannya. Maka dari itu, ingatkan anak-anak kita tidak perlu takut untuk hidup sederhana, tidak perlu takut untuk tidak kelihatan keren, ya. Apalagi zaman sekarang istilahnya flexing gitu, ya. Apa-apa dipamerkan gitu, ya, apa-apa dipamerkan. Ya, ajari anak-anak kita untuk tidak hidup seperti itu. Ada lagi fenomena istilahnya sekarang sultan, crazy rich kan gitu, ya. Mungkin ke remaja nanti bisa itu kami tambahi contoh-contohnya. Ya, harapan anak-anak kita tidak terjebak hal-hal sedemikian rupa. Tapi kita melihat bagaimana ada Tuhan yang selalu memelihara kita, dan seperti yang kami sampaikan tadi, kami nggak lengketkan di sini, nanti kami boleh tambahi bahwa harta yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Ya, kita sebagai warga kerajaan surga itu harta yang paling mahal, paling berharga dalam kehidupan kita, dan itu yang perlu kita pamerkan gitu, ya. Kita pamerkan ke orang luar bahwa saya ini orang Kristen, saya anak Tuhan, saya sudah selamat, saya ini adalah warga kerajaan surga. Dan bagaimana cara kita memamerkannya? Dengan kita berbuat baik, berbuat benar. Seperti tema minggu sebelumnya di tanggal 23, salah satunya hidup jujur gitu. Apa-apa selalu jujur. Itu yang perlu dipamerkan kan gitu. Aktif dalam pelayanan kan gitu, ya. Aktif dalam kegiatan-kegiatan itu yang perlu dipamerkan. Jadi bukan harta benda yang kita miliki, bukan baju kita yang keren, bukan emas kita, bukan handphone kita, bukan, tapi yang perlu tanda kutip quote and quote tadi, ya, yang perlu kita pamerkan adalah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi setelah itu, kalau ikutkan buku, anak-anak diajak untuk menyuburkan yel-yel ataupun ungkapan yang kami buat di sini adalah sederhana itu indah. Jadi tambahan untuk remaja, tadi ada kitab Filipi 4 ayat 12. Ini merupakan surat Paulus, ya, kepada jemaat Filipi, yang kita sama-sama tahu bahwa Paulus itu adalah satu pribadi yang sudah melewati segala fase kehidupan. Susah, senang, pernah bandel gitu, jahat, bahkan hari menjadi takut akan Tuhan. Semua sudah dijalaninya. Sehingga akhirnya muncullah Filipi 4 ayat 12 ini bahwa dia sudah mengetahui apapun gitu, ya, baik kelimpahan, baik kekurangan dia sudah tahu. Oleh karena itu, Paulus menjadi pribadi yang tahu mengucap syukur dalam segala hal, kan gitu, ya. Dan salah satu ketika orang mampu mengucap syukur dalam segala hal, itu akan menghantarkan dia menjadi orang yang sederhana, tahu merasa cukup gitu, ya, nggak kurang-kurangan dia, khususnya tentang materi, soal harta, dia tahu cukup kan gitu dia. Itulah ciri-ciri orang yang tahu mengucap syukur seperti yang dialami oleh Paulus kan gitu. Ya, dia lihat bagaimana dulu kelebihan, dia lihat juga bagaimana kekurangan, nggak ada masalah kok kan gitu, ya. Dia pernah hidup dengan banyak materi, toh juga kehidupannya tidak seperti yang diinginkan Tuhan, tapi setelah dia hidup susah, harus menjadi pelayan pada saat itu, menjadi orang yang berPI ke sana kemari, toh juga Tuhan cukupkan kehidupannya, gitu dia. Jadi kita mau belajar dari seorang Paulus, yang mana kesederhanaan itu harus dimulai dari sikap hati, ya. Jadi bukan ujuk-ujuknya sebenarnya orang yang apa, ya, orang yang sederhana secara berpakaian, ya, penampakan, tapi sudah betul-betul sederhana, belum tentu juga gitu loh. Makanya kesederhanaan itu harus dimulai dari sikap hati. Jadi dimulai dari hati. Nah, apalagi yang bisa kita tambahi kakak guru adalah nanti bisa kamu praktekkan di buku juga dijelaskan ini bahwa bagi ketiga kelompok adik-adik kita, setelah itu suruh mereka khususnya remaja nih, ya, untuk mendiskusikan contoh keugaharian di zaman sekarang. Jadi ajak adik-adik untuk mengutarakan pendapatnya, melihat bagaimana sebenarnya keugaharian di zaman sekarang, hidup sederhana itu. Setelah itu, nanti mereka memaparkan, tiga kelompok ini memaparkan masing-masing, dan setelah itu nanti closing dengan ajak anak-anak membuat tekad atau quotes, ya, hidup sederhana di medsos mereka masing-masing. Nanti suruh mereka keluarkan HP, buat, nanti kakak guru cek aja langsung, ya. Jangan tunggu pulang ke rumah. Hari itu juga langsung dilaksanakan. Jadi demikian yang boleh kami tambahi kakak guru semuanya untuk kebaktian minggu tanggal 30 Juni. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Jujur.